Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membuat kita untuk menghargai persekutuan kita. Kita akan mendasarinya dari 1 Korintus 14 ayat 26. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Tuhan sudah tempatkan kami di tengah-tengah persekutuan kami di gereja yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai persekutuan itu dan mau membangunnya juga. Kami berdoa memohon kepadamu ya Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau bahasa lidah atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, dalam persekutuan kita tuh bisa saja menemukan momen kacau balau ya. Nah, kita menyadari bahwa itu semua hanya bisa terjadi jika terdapatlah dalam persekutuan itu mereka yang egois, mencari kemuliaan bukan untuk Tuhan, namun untuk dirinya sendiri. Di Korintus, sahabat, juga terdapat situasi yang mirip ya. Jemaat mula-mula pada waktu itu masih hidup dalam pemujaan pada dewa-dewa yang didatangi untuk memenuhi dan bahkan memuaskan keinginan pemujanya. Dewa-dewa dipandang sebagai sosok yang dibutuhkan untuk meloloskan agar pemujaan menjadi sukses atau dipuja oleh sekitarnya. Mereka memiliki kelebihan, namun kelebihan dipakai untuk merampas, untuk merendahkan dan menarik segala simpati untuk menghancurkan yang lain. Mentalitas seperti itulah yang masuk dalam persekutuan jemaat mula-mula pada waktu itu. Keinginan untuk menonjolkan diri, merasa paling berguna, harus menjadi yang utama, tak mendengarkan kesepakatan bersama, itu menjadi yang utama. Dan mereka mencari cara juga untuk melanggar dan bisa dipuja-puji dalam beragam mentalitas yang berkembang pada waktu itu. Mentalitas penyembahan berhala, sahabat, masih mengotori persekutuan. Dan semua itu adalah keadaan yang kacau balau kan. Nah, sahabat Kristus, Paulus pada tulisan ini memberikan arahan dan bimbingan bagaimanakah umat diajak untuk membangun persekutuan. Jiwa dari nasihat ini adalah bagaimana meninggalkan berhala yang membuat mereka tertuju pada Tuhan saja, tidak pada diri sendiri melulu. Bagaimanakah tiap orang yang menyadari bahwa pastilah telah diberikan berbagai karunia oleh Tuhan dalam diri mereka, lalu mereka juga menghargai karunia itu, bukan untuk mementingkan diri sendiri dan menjauhkan atau menjatuhkan yang lain. Namun, kelebihannya itu dipakai untuk membangun persekutuan umat yang beriman kepada Kristus. Nah, sahabat, nasihat Paulus ini juga tentu saja diberikan kepada kita pada masa ini dalam kehidupan persekutuan kita bersama.
Ketika kita sedang ada dalam masa pemilihan penatua ya sahabat di sini, nanti juga komisi atau bahkan setiap kita yang terpanggil untuk menjadi aktivis gereja, memberi persembahan, menaikkan doa dukungan bagi gereja dan semua pelayanannya dan juga pelayannya. Nah, sahabat, dalam keadaan itu, marilah panggilan-panggilan itu kita tujukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Itu semua kita berikan, kita lakukan sebagai ungkapan syukur atas segala kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita berbahagia menemukan dan menjalani setiap panggilan itu dengan hati yang penuh cinta dan sukacita. Yang ada dalam diri setiap kita adalah bagaimana memberi dan membangun persekutuan. Setiap kesempatan dilihat sebagai anugerah untuk memberikan diri dengan beragam talenta dan keunikan yang kita miliki. Kita berbahagia, berdiskusi, dan berbagi pikiran, dana, waktu, dan talenta kita. Semua pemberian dalam persekutuan itu, sahabat, adalah pemberian yang berharga dan untuk kemajuan bersama, untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sahabat Kristus, kita memelihara dan menjaga persekutuan kita di jemaat ini yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari sahabat, kita hanya pedulikan pemberian diri kita yang sepenuhnya. Kalau mereka, diri ini yang mementingkan diri sendiri saja. Mari sahabat, kita memuliakan Tuhan, membangun persekutuan kita, dan mencari Tuhan yang utama dalam hidup kita, dalam persekutuan kita. Sahabat, terpujilah Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani dalam persekutuan kita. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan persekutuan bagi kami. Kiranya kami terus-menerus diberi kemampuan oleh Tuhan dengan sukacita menjaga persekutuan ini, agar persekutuan ini terus-menerus mau saling membangun dan terus-menerus tumbuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Inilah kemampuan kami, talenta kami Tuhan, pakailah demi membangun persekutuan dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.